Ustadz Bakrin SPDI Al-Hafiz. Kepada Ustadz kami persilakan dan kami berikan waktu untuk menyampaikan tausiah. Kepada Ustadz kami persilakan. Sinilah. Di sini. Di mana kita? Itu kakinya aja. Ya. Pakainya aja. Jadi kalau pakai ini jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hasiman min Quraisyin wastafani min bani Quraisy min bani Hasim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan sambil makan, sambil minum, saya akan ngomong di sini. Yang penting Bapak Ibu jangan ngomong juga. Ngomongnya diam-diam. Saya agak agak kaku sebenarnya. Biasanya pegangan mic. Sebentar Bapak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim, para ulama, ustadz wal ustadzah, para guru-guru kita, Bapak Haji, Ibu Haja, guru ngaji, ketua pengurus musala, mana tuh? Baitul Makmur. Pengurus Masjid Al-Mu'awwanah dan seluruh yang sempat hadir pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
akan diberikan umur yang panjang sehingga selalu istiqomah di dalam memberikan pengarahan kepada kita, mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RT saja ya, yang sama-sama kita hormati, Babinsa, kita doakan juga semoga sehat walafiat sehingga pacak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sering aku sampaikan di berbagai macam pertemuan Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah yang Allah maksudkan itu, ya, itu sangat luas sekali jangkauan ibadah itu. Ibadah itu bukan sekedar sholat, baca Al-Quran, hanya sekedar puasa, zakat, umrah, tidak. Tetapi ibadah itu Bapak Ibu sekalian seluruh amal perbuatan itu yang itu dilandasi dengan niat karena Allah. Kemudian pekerjaan tersebut ada manfaatnya baik bagi orang lain ataupun untuk kita dewe, itulah yang disebut dengan ibadah. Maka bisa jadi ibadah Pak RT, ibadah apa tadi? Babit Kaptimmas tadi, itu bisa jadi ibadah terbaik mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Tapi walaupun ada batasannya, jangan pula mentang-mentang kata agama itu hari Jumat, cuma sembahyang Jumat lalu kita sibuk ngurusi data ada warga yang kurang mampu misalnya. Pak RT, ngapa dia Jumatan? Ini adalah ibadah terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salam, ya. Karena namanya ibadah itu sering disampaikan Kak Amrina kalau di sekolah ya, ada ibadah yang mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Yang ibadah mahdah ini ibadah yang memanglah Allah tentukan, waktunya lah Allah tentukan, jumlahnya lah Allah tentukan. Walaupun katakanlah kita sangat semangat sekali untuk ibadah, misalkan sembahyang maghrib, lantak 6 kali berturut-turut, maka baca minggu ini libur, tak baca. Karena inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Namun ibadah salat itu terhadap orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah ditentukan waktunya. Tadi ditentukan waktunya zuhur, waktunya siang hari. Kalau subuh waktunya di waktu fajar, ditentukan seperti itu. Ya, ditentukan seperti itu. Maka itulah perlu bangun subuh misalkan. Semangatnya kita segar habis mandi. Alangkah dikit pun yang sembahyang subuh cuma 2 rakaat, lantak 5 rakaat enggak jadi. Walaupun semangat ada batasannya. Itu ibadah mahdah. Nah, ibadah ghairu mahdah tadi bebas. Nggak membaca Quran sampai kira-kira berjam-jam bermalam-malam silakan. Nggak sedekah dan lain silakan saja. Kembali ke ibadah tadi itu. Jadi seluruh amal aktivitas itu yang dilandasi dengan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pekerjaan kita itu ada manfaatnya baik untuk orang lain atau untuk diri kita, bagi itu adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku, para remaja. Masya Allah, bangga kita nginaan adik-adik kita dia. Main apa tadi? Lampung teng. Hadra, mawaris mawaris. Sekitar itu lah ya, itu luar biasa. Aktivitas untuk mengurangi joget-joget tengah malam itu ini bagus banget. Selawat diajarkan, diingatkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Maulid ini di mana-mana aku datang pasti kita diajak untuk lebih mencintai Nabi, untuk lebih mengenal Nabi dan menjadikan sosok beliau sebagai teladan bagi kita. Mesti itu, ya. Diajak untuk menjadikan Nabi itu sebagai model kehidupan kita. Cuma pertanyaannya, lo mana kita tidak jadikan Nabi itu sebagai model, sebagai contoh, sebagai tauladan bagi kita, kalau kita tidak kenal sama Nabi.
Ya, tentang Nabi sebagai teladan itu sudah jelas dalam Al-Quran itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apalagi telah ada dalam diri Nabi itu sebagai teladan yang baik dari kita. Tetapi tidak mungkin kita baca meneladani beliau kalau tidak paham kita sisi kehidupan Rasul. Luqman cari Nabi makan, kita tidak mengerti. Luqman cari Nabi minum, kita tidak tahu. Luqman cari Nabi membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kita tidak paham. Luqman cari Nabi tidur, tidak ngerti. Tak sampai beritahu kepada kita. Luqman cari Nabi salat. Tak mungkin kita pasal meneladani Nabi. Maka kita malam ini diajak untuk lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita pacak menjadikan beliau itu sebagai teladan bagi kita. Jangankan kadang-kadang sisi kehidupan Nabi seperti itu tadi. Kadang-kadang nama bapang Nabi kadang-kadang kita tidak tahu. Siapa nama bapang Nabi, siapa nama emaknya Nabi, siapa nama kakek Nabi, paman Nabi, tidak ngerti. Anak-anak kadang-kadang yang kelas 2, kelas 3 SD, kelas 3 madrasah ibtidaiyah nanya ke emaknya, ada PR pelajaran agama emak, ada PR pelajaran agama, siapa nama kakeknya Nabi. Uji emaknya nanya ke bapak kau, aku lupa, bukan lupa, dah tahu dia. Nanya ke bapaknya, bolak-balik emak kau, karena tidak paham. Padahal dulu bapak ibu sekalian, kita masih ingat, apalagi terutama aku, tempat aslinya kan di pelosok, ujung Merenin sana, ujung Kabupaten Merenin, Semenuk. Wong tua kami dulu bapak ibu sekalian, tidak sekolah, itu paling tamat madrasah, paling tamat SD, kapan kau SD dia? Nak SMP, nak MTS, sarang galau, jauh nak kemarin ini. Beda dengan kita yang tengah fikir di Marin ini, gampang nak sekolah. Tapi walaupun cuma tamat SD, walaupun cuma tamat SR, walaupun cuma tamat madrasah ibtidaiyah, tapi kalau berhubungan dengan kehidupan Nabi mereka pacak apal enggak? Paham? Luqman cari berseni, lagu kan, anak-anak kita tadi, adik-adik tadi, dilakukan. Ngapal ini bapak ibu sekalian, kalau tak kata seninya susah. Dulu waktu masih kecil diajari guru ngaji, nak, siapa yang apal Asmaul Husna, maka Allah akan memberikan jaminan untuk pacak langsung masuk surga. Oh, budak-budak kecil semangat hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Malik, Ar-Rahman. Bolak-balik tak apal-apal. Dengan seni dilagukannya. Apal. Aku sampai sekarang tidak lupa-lupa di pondok diajarkan ngapalkan Asmaul Husna dengan seni. Huwallahu la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimul. Nah, sampai itu sabur itu apa? Panjangan kalau nak baca gagal. Benar apa? Dengan seni. Wong tua kita dulu menghafalkan kisah Nabi itu dengan lagu dulu. Masih ingat aku di tua kami mengajarkan lahir Nabi Muhammad, ya kan? Tanggal 12 Senin tahun Gajah Rabiul Awali. Apa dah ibu-ibu? Sama dengan 20 April bulannya 571 Masehi. Sederhana lagunya, tapi isinya dari situ kita keluar. Siapa nama bapaknya Nabi, siapa nama emaknya Nabi, kapan bapaknya meninggal, umur berapa emaknya meninggal, Nabi menjadi yatim piatu masih kecil. Amal sembah kita nih bukan lagi yatim piatu, bukan dekat rumah tua. Oh, jangan datang ke musala minta zakat, yatim piatu umur 60 tahun, tidak jadi. Bukan yatim piatu lagi. Apal gak kita lagu-lagu tersebut? Tahu kapan Nabi lahir? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, yang masih ini bulan April, tanggal 21 507 apa namanya? 571 Masehi. Apal kali? Lagunya sederhana. Mainnya gila banyak orang apa lagu-lagu saya itu, Pak. Ibu-ibu muda mainnya gila sibuk ngapal kah? Mabuk lagi. Itulah anak laki mabuk-mabuk tu lah.
Sakitnya tuh di sini, sakit aja laki tanggal laki, asam urat ada di lakinya, asam lambung ada di lakinya, darah tinggi naik segala macam itu. Ya. Kadang-kadang jangan dihafal lagu. Karena kalau kamu nimah, apa nimah itu? Nimah. Undangan. Besanan ke Tanjung, dipanggil besan untuk lagu, tak pacar maluan, kamu sibuk lah ngapal kali. Padahal kadang-kadang di kampung gitu, di komplek gitu, mimpin tahlil ini pula. Dan ganti-ganti wa itu pokoknya. Dan ganti yang lain. Yang itulah yang baca wa itu mati selesai. Habis tahlilan, siapa lah tahlilkan dia. Itu padahal itulah yang penting. Ibu bapak hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu malam ini kita mari sedikit banyaknya kita menjabarkan agar lebih mengenal kehidupan daripada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi takkan lamunya ada ceramah berapa ini? Pokoknya kayak sadar yang undang aku di Kak Jarod. Kalau Kak Jarod lagi kali berubah posisi itu doang berhenti ya benar. Lalu itu. Sedangkan itu 2 kali. Sekali lagi berarti. Sekali lagi Kak Kanda Jarod berubah posisi duduk selama selesai. Lalu gaul gitu ya. Yang pertama, untuk lebih mengenal siapa baginda Nabi, ayo kita lihat dulu dari nasab beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tadi aku sampaikan hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu kabilah besar yang sangat mulia, namanya kabilah Kinanah. Siapa kabilah Kinanah ini? Mereka berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ismail? Siapa yang kita tak kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam? Seorang nabi yang luar biasa soleh. Bahkan menginjak remaja saja sudah sanggup menyerahkan hidupnya demi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ayahandanya, sekaligus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Anaknya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa? Abul Anbiya. Bapaknya para nabi-nabi. Doanya makbul. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang saleh. Allah berikan begitu beberapa anak yang saleh-saleh. Satu yang paling luar biasa yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail, kabilah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan memilih suku yang paling luar biasa dari Kinanah, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy itu Bapak Ibu sekalian banyak tokoh-tokoh hebat, banyak penyair ulung. Itu Quraisy. Dan dari sana wastafa Hasiman min Quraisyin. Allah memilih Bani Hasim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hasim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memilih sayap yang terbaik daripada Bani Hasim itu tadi. Allahu Akbar. Secara nasab Nabi itu seperti itu. Luar biasa nasabnya. Beliau orang terpilih dari Bani Hasim. Bani Hasim adalah anak cucu keturunan terpilih dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang terpilih dari kabilah Kinanah. Kabilah Kinanah adalah yang terpilih dari keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak Abul Anbiya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu suku beliau nasab beliau luar biasa. Karena itu kita ini kadang kalau disampaikan Nabi kan, salah satunya kalau milih jodoh itu nasabnya bagus. Dari 4 yang Nabi perintahkan itu salah satunya nasabnya lihat dulu. Yang kita telanjur sudah ada usah lagi sesalam. Terima bayar padunya. Ibu bapak hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Selanjutnya kita kenal juga seperti apa sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama luar biasa dari Serang, Banten, ada yang dari Banten. Dan turunan beliau yang mana?
Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang diakui dunia, luar biasa. Di dalam kitab beliau menyampaikan ada 12 bait syair. Yang dari 12 bait syair ini 10 diantaranya menceritakan tentang keistimewaan Nabi SAW. Bapak Ibu, jangan kita bayangkan Nabi itu seorang yang sakti mandraguna, tidak. Seorang yang luar biasa sakti, bukan. Dan kita bayangkan Nabi kita itu, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita juga. Dalam Al-Quran mungkin kita akhir surah Al-Kahfi Allah katakan, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ana basyarun mislukum. Aku ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa macam kamu juga. Aku lapar, aku butuh istirahat, aku butuh minum, ada mata, dua telinga, dan lain sebagainya, persis sama. Cuman perkara Nabi lebih ganteng, lebih tampan, itu beda lagi. Ya, lagi kita bahas sedikit. Tapi keluar dari itu, Nabi itu manusia biasa. Beliau beristri, beliau beranak, dan lain sebagainya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syairnya itu, dalam kitabnya itu menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa dibandingkan dengan manusia biasa yang lain. Syairnya begini, mungkin ada yang hafal. Lam yahtalim katuqaha mutlaqan abada wa matasaba'a aslan fi mada zamani. Ini pesantren diajari. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Katanya apa ya? Nonton baik. Yang pertama, Nabi itu lam yahtalin katuqaha mutlaqan abada. Ini keistimewaan di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan manusia biasa. Beliau itu, Bapak Ibu sekalian, orangnya tidak pernah ihtilam, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi rasul, tidak pernah ihtilam. Tahu ihtilam itu apa? Pecah bingung. Ihtilam itu, Bapak Ibu sekalian, mimpi. Bukan mimpi kejar kambing gilo, bukan. Mimpi yang mengakibatkan seseorang berhadas besar. Nabi tidak pernah. Apapun alasannya gangguan itu, diganggu itu pasti tidur. Kalau sampai mimpi seperti itu, itu yang menjadikan kita kemudian malas untuk bangun pagi, untuk qiyamul lail, baca Quran, malas untuk sholat jemaah ke masjid itu. Makanya kalau nak tidur, ikuti cara Nabi. Satu riwayat kata Nabi SAW sebelum tidur itu apa? Baca yang pertama, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Maka tuh Inggris 3 qul. Kalau cuma Qul a'udzu birabbin nas 2 qul. Kata orang Inggris 2 qul. Dibaca Qul huwallahu ahad 3 kali surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut ayat kursi. Ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tubuh kita, baru tidur. Tapi sebelum tidur, itu yang dianjurkan Nabi. Jadi kalau kita nggak mengenal seperti apa Nabi tidur, ya itu. Ada juga satu riwayat sebelum tidur, Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, Ya Aisyah, kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum menggawi 4 hal. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ya Rasulullah, kalau sebelum tidur aku nak khatam Al-Quran, kapan aku tidurnya? Sebagus apalan wong itu, Pak, ngapal Al-Quran itu, karena aku dulu ngapal juga di Palembang, di jauh. Nak lancar rumah bikin apalan itu, masih butuh waktu 8, 10 sampai 12 jam baru khatam.
Kalau bangsa kurang lancar, sadis malam. Kapan tidurnya? Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, cukup kau baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka kemudian engkau sudah mendapatkan pahala seperti orang mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua kata Nabi, ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menjadikan Nabi dan Rasul sebagai pemberi syafaat untukmu di hari kiamat nanti. Bagaimana caranya Rasulullah? Baca salawat. Sebelum tidur, salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang kedua, amalan sebelum tidur. Yang ketiga, ya Aisyah, jangan engkau tidur, kata baginda Nabi SAW, sebelum engkau meminta maaf dan memohon redha kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Doakan mereka dengan mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu amalan sebelum tidur itu. Biar tak mimpi tadi. Biar tak mimpi dikejar kerbau gilo. Biar tak mimpi di lain-lain yang jelek-jelek. Yang terakhir, yang keempat, ya Aisyah, jangan engkau tidur, kata Nabi SAW, sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Bagaimana caranya? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang disunahkan kalau kita nak tidur, insyaallah terselamatkan dari mimpi-mimpi yang tak bagus itu tadi. Itu yang pertama. Nabi tak pernah ihtilam seumur hidupnya. Yang kedua, lam yahtalim katutan wa mata saba aslan fi madaz zamani. Nabi itu sepanjang hidupnya, Bapak Ibu sekalian, tak pernah nguap. Tak pernah nguap. Beda dengan kita, sampai diceramahi 20 menit dah mulai nguap. Bahkan ada anekdot kata Nabi Iskandar, kalau anda tak bisa tidur, datanglah ke masjid dengarkan khutbah. Tertidur puji dia. Nabi tak pernah nguap itu. Ya? Tak bagus juga, apalagi baru makan jengkol misalkan, nguap-nguap di depan wong kan kurang bagus ya, kurang bagus. Oleh karena itu Nabi tak pernah yang namanya nguap. Min huddawa bufalam tahraq wa ma waqa'at. Di antara keistimewaan Nabi dibandingkan dengan wong biasa lainnya, kata Imam Nawawi Al-Bantali, hewan-hewan itu ketika mendekat kepada Nabi itu menjadi jinak. Menjadi jinak. Ada burung marah lagi Nabi, dia terus jinak. Beda dengan kita nak masuk musala, ada burung gereja lari, ada Pak Jarod awas. Takut dipencet lain. Nabi itu rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Binatang pun tahu takkan bahaya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhu dawa bukan Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang keempat di antara keistimewaan Nabi itu Zubabah, lalat, tak pernah ingat ke Nabi. Nyamuk tak pernah ingat ke tubuh Nabi yang suci. Tak berlaku autan, tak berlaku baikun, tak berlaku 3 roda terhadap Nabi. Tak laku. Ngapa? Karena saking Nabi itu mulia tubuhnya, yang jelek-jelek itu tak ingat. Kita ini kalau pagi-pagi apalagi di pinggir-pinggir deket, kau mau nih dari nyamuk. Bi khalfihi ka amamir ru'yatin sabatat. Yang kelima, kalau Nabi berjalan menghadap ke depan, dia mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa menggunakan spion. Kalau kita kan menggunakan spion, kinaan. Bencong di belakang. Nabi tidak. Mana caranya? Wallahu alam. Bisa diketahui melalui malaikat Jibril, atau mungkin dengan menggunakan mata hatinya, wallahu alam. Tapi yang jelas, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ngarah ke depan, beliau mengetahui apa yang ada di belakangnya. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, yang keenam keistimewaan beliau itu tak katik tampak bekasnya.
Nabi buang air kecil, dak katik bekasnya. Beda dengan gitu. Masuk ke kamar mandi, tahu wah itu ini. Dia baru habis undangan, banyaknya makan jegeng tadi, pasti wah itu. Nabi dak katik bekasnya. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian perhatikan ini bagian daripada fikih sebenarnya. Nabi SAW pernah menyaksikan, pernah mengetahui ada orang dalam kubur disiksa gara-gara dia kurang bersih dalam istinja. Perhatikan dalam perjalanan, tahan dikit. Ya, Bapak ya biasa nyopir misalkan. Siapa tahu tempat utang. Ini kadang-kadang laju buka dikit ya laju. Dak dicuci, wuduk langsung sembahyang, dak stop sholat. Lu mana Ustaz? Kalau tak kasih air, pakai batu. Namanya istinja dengan batu. Secara syariat sah. Tak usah pakai air lagi. Ambil batu, apa praktik lagi ya? Kadang pikir itu harus jelas. Ambil set, sudah. Sah. Jangan main-main, tak boleh. Ya. Itu istinja. Kalaupun tidak disuci lagi, wudhu langsung sholat sah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian tersiksa di kubur seperti apa yang disaksikan oleh Rasulullah gara-gara istinja kurang pas. Selanjutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi itu yang ketujuh, kalaupun beliau sedang tidur, ya, matanya mejam tapi hatinya tetap hidup. Beda dengan kita, Pak. Kita ini kalau lah tidur mati. Wong maling itu angkat TV, angkat kulkas sambil besiul, Pak. Itu hidup. Nabi tidak. Beliau walaupun tidur makmanu baik, mengetahui apa yang ada di sekitarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kesekian, wala yurazilluhu fi syamsi zulfatani. Nabi itu ketika ada di tanah lapang, ketika ada di tempat yang terang benderang, tidak ada bayangannya. Itu hebatnya. Itu kalau bangsa kita di tengah lapang, tengah jalan lagi panas, lihat kawan kita tak katik bayangan, awas. Wah itu jangan-jangan kuntilanak gitu. Ya. Tapi Nabi ngaku sangkan tak katik bayangan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan berupa awan. Jadi Nabi itu tak katik bayangan Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya yang ke-9 aku agak singkat-singkat. Kasihan Kak Jarod tak kalau bergerak lagi. Kitbahu qad alata qauman iza jalasu. Nabi itu Bapak Ibu sekalian kalau dia duduk, mangke pundak beliau itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, Masya Allah. Nak duduk parak siapa baik, pundak Nabi itu selalu lebih tinggi. Artinya apa? Nabi itu sedikit lebih gagah dibandingkan dengan orang yang ada di sampingnya. Nabi itu sangat gagah. Saya teringat apa yang disampaikan oleh guru kami waktu masih di Pondok Gede ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 100 kegagahan, maka 50% dari 100 itu kegagahan ketampanan, Pak, ditunjukkan dengan Nabi Muhammad SAW. 25%-nya ditunjukkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. 25%, nah itulah yang kita bagi-bagi dikit bagi. Sisul. Makanya kurang tampan galau deh. Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan, paling gagah. Aku pernah baca suatu riwayat, ada wong di Mesir itu kan beliau waktu itu di Mesir. Ada wong yang pacak nahan 4 bulan tidak makan, Mbak. Ngapa? Ketika lapar, tina nyedai Nabi Yusuf, kenyang. Lapar, tina ini lagi, kenyang. Sampai 4 bulan. Seganteng-gantengnya Raffi Ahmad, kalau kamu lapar, makan gudai. Takkan kenyang. Tapi Nabi Yusuf saking ganteng, tampan, gagahnya seperti itu. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf juz 13 itu. Ya.
Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Dalam Quran surah Yusuf, ketika Zulaikha mengundang ibu-ibu pembesar istana di Mesir waktu itu, diundangnya ibu-ibu istri-istri pembesar itu, kemudian didudukkan masing-masing kursi dan meja, yang tiap meja ada piring yang berisikan apel. Setiap meja itu dikasih satu pisang. Lalu dipersilahkan, bu, ibu silakan dimakan apelnya. Masing-masing mengupas apel tersebut. Ketika sedang mengupas apel itu, kata Al-Quran, disuruhnya lah Nabi Yusuf itu keluar, masuk. Seluruh ibu-ibu yang ada waktu itu terpesona karena kegagahan Nabi Yusuf alaihi. Tanpa sadar itu tangan tidak terasa luka galau, tidak sakit, tidak pedih, saking terpesonanya melihat kegagahan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diletakkan di sini, sudah selesai kalau yang lain. Habis. Itulah bedanya dengan Rasulullah yang diberikan oleh Allah ketampanan 50% itu tadi. Nabi itu tidak diletakkan dengan siapapun ada di ruangan ini. Nabi hanya sedikit lebih tampan, tidak merusak. Diletakkan dengan Kakanda Jarot, Nabi sedikit lebih tampan. Kak Jarotnya masih kelihatan. Dekatkan dengan Nabi Yusuf, selesai. Diletakkan dengan saya juga seperti itu. Itulah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, terlampau tampannya itu tidak merusak, tidak merusak. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu keistimewaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal wiladati yaza bimuhtatan. Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, begitu beliau dilahirkan ke pucuk dunia ini sudah dalam keadaan dihitam. Ada kata kalau kita yang model itu, Nabi begitu beliau lahir sudah dalam keadaan dihitam. Jadi tidak berlaku dokter, sudah dihitam duluan. Wallahu a'lam bagaimana cara yang seperti itu. Kemudian bait yang ke-11 dan ke-12 Syekh Nawawi Al-Bantani katakan, hazil khasaisu fahfuzhu takun amina min syarri narin wa surratin famimma. 10 bait saya ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar itu, hafalkan. Siapa yang menghafalkannya takun aminan, insyaallah Allah akan memberikan keamanan. Min syarri narin, dari kebakaran, wa sarratin, dari pencurian, wa min mihani, dan fitnah daripada kehidupan dunia ini. Itu kata ulama kita. Kalau nak diamalkan bagus, tidak diamalkan juga terserah. Susah ngamal ke Ustaz, panjang juga dah ngapal tak sudah. Bacalah 10 hutan sebelum tidur, itu baik. Yang ingat, ya, yang ingat saja. Ibu bapak hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, sedikit lagi lah ya. Sedikit lagi insyaallah. Saya sampaikan. Ketika Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, saat dia memberikan lebih dekat. Tak jauh kesian. Lakukan. Ketika Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, sudah dekat-dekat mau meninggal dunia, datang malaikat Jibril. Nabi kita bertanya, ya Jibril, apa yang Allah siapkan nanti ketika aku sudah meninggal dunia? Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, innallaha harramal jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Bahwa Allah mengharamkan surga itu dimasuki oleh seluruh nabi dan rasul sebelum engkau duluan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Nabi itu adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Lalu Nabi bertanya lagi, wa kaifa bi ummati? Bagaimana kondisi umatku? Itu yang ditanya. Nabi katakan, Pak, innallaha harramal jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatak. Allah mengharamkan surga itu dimasuki oleh seluruh umat yang lain sebelum umatku masuk surga keduluan.
Artinya bisa jadi kita ini Bapak Ibu sekalian hidup akhir zaman. Nabi yang diutus kepada kita nabi terakhir. Al-Quran kitab yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad kitab terakhir. Tapi urusan masuk surga pajak duluan. Ngapa? Padahal kita umurnya tak panjang-panjang. Kata Nabi umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang 100 sekian tidak pernah. Beda dengan umur umat Nabi Nuh misalkan ribuan tahun. Ya, Nabi Musa ratusan tahun. Kita tidak sampai tapi pajak masuk surga duluan. Ngapa? Ternyata Bapak Ibu, karena Allah memberikan keberkahan umur kepada itu. Itu bedanya. Makanya kita pajak masuk surga duluan itu. Allah memberikan keberkahan umur. Ada dua keberkahan. Pertama berkah tempat, yang kedua berkah waktu. Berkah tempat ini tidak seluruh uang pacak capainya. Sembayang di Masjidil Haram dibandingkan sembayang di Musalla Baitul Ma'mur ini beda nilainya. Beda. Sembayang di Masjid Madinah dibandingkan dengan di Masjidil Haram lain. Ngapa? Karena ada tempat-tempat yang memang Allah berkahi. Dan tidak seluruh kita pacak situ. Aku baik, Kak Ustaz sampai sekarang belum sampai sama. Sering kalau dijanjikan pejabat itu sering. Tapi enggak. Maaf gak? Terhatiku. Saya yang terakhir dijanjikan itu calon wali kota itu. Secara hitungan cepat menang nih. Nelpon langsung. Kalau enggak haji nunggu. Kalau enggak umrah minggu ini kita berangkat. Alhamdulillah kita kesangi gitu kan. Aja kena bacaan janji mereka ini. Dan aku memang kurangannya tak kurang lagi emang. Jadi berkah tempat dan seluruh itu. Tapi ada satu keberkahan lagi yang pacak seluruh itu mencapai, yaitu keberkahan waktu. Dalam 1 tahun ada satu yang sangat berkah, 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang paling berkah, yaitu bulan Lailatul Qadar, yang kita beribadah pada malam tersebut sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Luar biasa. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 1 pekan ada 1 hari 1 malam yang sangat berkah, yaitu hari Jumat dan malam Jumat. Itu berkah. Dalam 1 hari 1 malam ada 1 waktu yang sangat berkah, yaitu waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Seluruh apa yang kita gawikan, yang kita baca, baik itu Quran, zikir, selawat atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kita baca waktu fajar itu langsung Allah saksikan, langsung juga disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang begitu banyak. Itulah yang mengakibatkan, yang menjadikan kemudian kita sebagai umat Nabi ini pacak masuk surga duluan. Kalau banyak ibadah, banyaklah umat-umat lain panjang umurnya, kita ini pendek-pendek umur antara 60 sampai 70 tahun. Kadang-kadang 40 tahun lah lewat. Ya. Kalau ada 120 tahun itu jarang. Kalaupun ada termasuk manusia unik gitu. Ibu bapak hadir-hadir sekalian ya. Itu saja mungkin. Jadi kalau tak jawab ini sampai saat lama itu, cuman masih kesian. Kayaknya bertekal. Dan ternyata berubah masih duduk berat ya. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sedikit aku pantun, tadi aku pantun lupa aku. Padahal siapa nih pantun pembuka, pantun penutup, pantun pembuka lupa. Gak mungkin aku bacakan ini lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan hingga berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan lapor ke Pak Polisi. Kalau ada silakan itu tanda petani kurang pekerjaan. Kalau ada waktu yang panjang, jumpa lagi kita di lain kesempatan. Amin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada gunung yang tak tampak, tak ada
Pisul yang tak peka dan tak ada tuyul yang tak mekak. Itu bangsa ada tuyul itu yang gondrong lain itu. Kuntilanak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana wa zurriyyatina wa ahlina wa khususan hadhihi al-jama'ah wa tullabina wa talibatina min ahli al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-tuqa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min asy-syarri wad-dhair wal-ghayyi wal-ma'siyah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzii hum ahluka wa khassatuk ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikianlah Bapak Ibu hadirin jemaah majelis tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Bakun SPD Al-Hafiz. Semoga bermanfaat bagi kita serta menambah ilmu pengetahuan dan dapat kita teladani sifat-sifat Rasulullah serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri, di sini kita masih akan menyaksikan penampilan dari anak-anak Madrasah Aliyah Hadrah. Pada anak-anak kami persilakan.